ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada hari pagi ini kita dapat bertemu kembali seluruhan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan tentang Alkitab Al-Kabair, dan pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Kabiratu Al-Hadiyatu wal Ishrun, dosa besar yang ke-21, yaitu Qadful Muhsanat, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan keji, yaitu tuduhan zina dan sejenisnya. Sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita maklumi bersama bahwa hari ini kita sudah masuki bulan Ramadan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan, yang kita amalkan ini berkenan dan diterima di sisinya, dan semoga bulan Ramadan pada tahun ini yang menjadi lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya. Dan kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk hamba-Nya yang dibebaskan dari api neraka pada bulan ini. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak dari api neraka pada bulan ini, dan itu terjadi setiap hari dan setiap malam pada bulan Ramadan. Dan juga kita berharap kepada Allah agar kita memperoleh ampunan ya di bulan yang mulia ini. Karena Nabi SAW suatu hari ditemui oleh malaikat Jibril dan beliau mengucapkan amin. Dan para sahabat ketika bertanya kepada beliau, ya, mengapa beliau mengucapkan amin, maka beliau mengatakan, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, siapa saja di antara umatmu yang mendekati bulan Ramadan namun dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lalu masuk neraka, semoga Allah menjauhkannya, maka aku katakan amin. Jadi kita berharap ya semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pada bulan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ramadan yang di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan yang pada bulan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada, lebih afdal dan lebih utama daripada 1000 bulan. Itu di dalam tingkat nilai pahala orang-orang yang beramal pada malam tersebut. Dan ini merupakan kesempatan yang berharga dan kesempatan yang sangat baik bagi orang-orang yang beriman untuk dapat mengejar keutamaan-keutamaan pada bulan ini. Demikian dan para pendengar yang budiman, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan
kesempatan untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita pada bulan yang mulia ini. Dan juga kita berharap kepada Subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka pada bulan ini. Rasulullah SAW telah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena dorongan ini dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa yang telah lalu. Demikian juga pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan malamnya sebagai malam beribadah, yaitu mengerjakan salat tarawih. Maka janganlah kita lewatkan malam-malam bulan Ramadan ini ya tanpa makan dan tanpa kegiatan ibadah yang bermanfaat. Apalagi Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, yaitu tarawih pada bulan Ramadan dengan dorongan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga Nabi mengatakan, "Man shallama al-imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat malam bersama imam, yaitu salat tarawih pada malam hari bersama imam di masjid, maka dihitung baginya pahala salat semalam suntuk. Nah, ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka janganlah kita lewatkan dan kita sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Sungguh merugi orang-orang yang kesempatan mendapatkan bulan Ramadan atau bertemu bulan Ramadan, namun dia tidak memperoleh apapun dari bulan Ramadan. Bahkan ada perbedaan dirinya di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Wa infidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian juga di dalam menjalankan ibadah puasa ini, hendaknya kita benar dan sungguh-sungguh melaksanakannya. Bukan hanya berpuasa dari makan dan minum, juga berpuasa dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti perkataan dusta dan perbuatan jahil, itu harus ditinggalkan. Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan zur, yaitu perkataan dusta, dan berbuat dengannya atau beramal dengannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, memperingatkan kepada orang yang berpuasa, "Rubba sha'imin, falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ya, tentunya kita tidak ingin puasa kita hanyalah sekedar menahan makan, minum, dan jima, tapi juga mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, mata, telinga, kaki, tangan, dan semua anggota tubuh kita puasakan. Demikian ikhwan fillah. Apalagi pada bulan ini hawa adalah hawa untuk berbuat kebaikan. Maka hendaknya kita meningkatkan keimanan kita dan menjauhkan buang rasa malas beribadah pada bulan ini. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seorang penyeru atau kepada malaikat untuk menyerukan, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Yaitu, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, maka bangkitlah, menghadaplah, yaitu berbuatlah, beramallah. Wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, yang berniat kejahatan, aksir, tahanlah. Nah, demikian pada bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga dan menutup seluruh pintu-pintu neraka, dan Allah membelenggu para setan sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Demikian ikhwan fillah, para pendengar berbahagia, kita
tidak kehilangan dan terlewat momen yang sangat ya kita katakan berharga ini ya. Nah demikian, belum tentu kita mendapati bulan Ramadan atau bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Maka dari itu ya saya pesankan kepada diri saya dan kepada para hadirin dan para pendengar yang berbahagia untuk benar-benar dan sungguh-sungguh ya meraih keutamaan bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini. Demikianlah pengantar kita ya berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Khonifuddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia. Pada hari ini kita akan membahas salah satu di antara dosa besar, yaitu qadhful muhsanat. Ya, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan keji, tuduhan yang tidak berdasar atau tidak berbukti, yaitu tuduhan zina. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya dalam surat An-Nur ayat 4, Allah mengatakan, "Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dengan tuduhan berbuat zina, sementara mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka, yaitu yang menuduh itu 80 kali cambuk. Dan jangan kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang yang fasik. Ini merupakan suatu hukuman ya yang diberikan kepada orang-orang yang melontarkan tuduhan kepada wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang keji, yaitu zina tanpa membawa bukti, yaitu 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi. Maka hukumannya di dunia adalah hukum hudud yang ditegakkan atasnya adalah dicambuk sebanyak 80 kali cambuk, dan konsekuensi dari perbuatan itu adalah ya persaksiannya diterima buat selama-lamanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masih di dalam surat An-Nur, "Innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilatil mu'minati lu'inu fid akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum ma kanu ya'malun yauma yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yaitu dengan tuduhan zina, wanita yang lemah lagi beriman, itu yang tidak mengerti, yang tidak tahu menahu tentang perbuatan itu, dan lagi beriman dia, ya mereka akan kena laknat, yaitu para penuduh itu akan kena laknat di dunia dan akhirat. Nah, ini merupakan hukuman di dunia kena laknat, dan di akhirat juga dia kena laknat. Hukuman yang disebutkan sebelumnya, yaitu kena hukuman hudud 8 kali cambuk, dan tidak diterima persaksiannya buat selama-lamanya. Nah demikian. Dan bagi adab yang besar, yaitu pada hari akhirat kelak, yaitu pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas atas apa yang mereka lakukan, ya, menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan tahulah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang benar bagi menjelaskan, yaitu menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Nah demikian surat An-Nur ayat 23 sampai 25. Di dalam ayat-ayat kita bacakan dari Allah Subhanahu wa taala secara tegas dan jelas, secara gamblang menjelaskan hukuman dunia dan akhirat bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa ini, yaitu menuduh orang lain, yaitu wanita-wanita yang baik-baik lagi beriman dan tak tahu menahu tentang perbuatan itu, tuduhan keji, yaitu tuduhan berzina. Tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat menyakitkan ya bagi yang dituduh,
ya, dan juga bisa berkonsekuensi yaitu ditegakkannya hukum hudud atasnya. Nah demikian, hukuman yang dikenakan, ya ditimpakan atas orang-orang yang melontarkan tuduhan itu tanpa bukti, ya juga sangat berat, ya, karena ini adalah dosa yang berkaitan dengan orang lain, ya, dosa yang berkaitan dengan orang lain. Itu kita menuduh orang lain dengan tuduhan yang ya semestinya dan dia tidak melakukannya, dan kita tidak bisa menunjukkan bukti atas tuduhan kita itu, ya maka hendaknya ya lisan kita tahan dari perbuatan sembarang menuduh, ya sebagaimana yang kita ketahui, ya bahwa kesalahan di dalam memaafkan itu lebih baik daripada kesalahan di dalam menjatuhkan vonis ya tanpa bukti atau tanpa alasan yang dibenarkan. Demikian juga di dalam bab, ya, kalau kita tidak bisa mendatangkan bukti ya atas tuduhan kita itu, maka ya diam adalah lebih selamat. Nah demikian fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi bayanallahu ta'ala fi hadhil ayah anna man qadhafa imra'atan muhsanah hurrah afifah 'anil zina wal fahishah annahu mal'unun fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa saja yang menuduh wanita yang baik-baik, merdeka, suci kehormatannya dengan tuduhan zina atau tuduhan keji, ya misalnya dia telah berbuat lesbi atau sejenisnya, ya annahu mal'unun fid dunya wal akhirah, bahwa yang menuduh itu, yang melakukan qadzaf itu, yang melontarkan qadzaf atau tuduhan itu mal'un, dilaknat, terlaknat di dunia, ya, dan di akhirat, dan banyak azab yang sangat pedih. Dan alaihi fid dunya al-haddu 80 jaldah wa tasqutu syahadatuhu wa in kana adlan, ya, dan hukuman atasnya di dunia adalah cambukan sebanyak 80 kali cambuk, dan gugurlah persaksiannya atau tidak diterima persaksiannya walaupun dia seorang yang adlan, ya seorang yang baik yang mungkin dia itu dikenal sebagai orang alim atau orang soleh. Nah demikian, ya bukan orang fasik misalnya dia, tapi disebabkan karena perbuatan ini, ya persaksiannya ya tidak diterima lagi. Demikian fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di dalam kitab Sahihain Rasulullah SAW juga telah menggolongkan, ya, dosa ini termasuk salah satu di antara sab'ul mubiqat. Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhkanlah olehmu 7 dosa-dosa yang membinasakan. Salah satunya Nabi mengatakan adalah yang terakhir, yaitu qadzful muhsanatil mu'minat, yaitu melontarkan tuduhan zina, ya, terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Jadi ini merupakan pengharaman yang keras terhadap menuduh secara serampangan seorang wanita mukminah yang baik-baik lagi terjaga dari perbuatan dosa dan tak tahu menahu dengannya dengan tuduhan yang tidak membawa bukti dan saksi, yaitu tuduhan zina. Dan perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar karena, ya, diancam dalamnya dengan laknat, azab, dan ditegakkan atas pelakunya hukum hudud, yaitu hukum hukuman badan, yaitu dengan cambuk. Nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula ikhwan fiddin, ya, hukum menuduh laki-laki baik-baik, ya, sama dengan menuduh wanita baik-baik. Para ulama tidak membedakan antaranya. Hanya saja yang sering menjadi sasaran tuduhan adalah para wanita, ya, karena kelemahan mereka, dan bukan tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan seperti ini juga bisa ditujukan kepada laki-laki yang baik-baik. Kita menuduh seorang laki-laki yang baik-baik dengan tuduhan tanpa bukti, khonifuddin, ya, sebagaimana yang pernah terjadi pada umat sebelum kita, Juraij, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang bayi berbicara untuk membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut. Demikian khonifuddin, ya.
ini merupakan satu di antara dosa yang besar yang harus dihindari. Nah, karena hukumannya juga sangat